Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana kunjungan utusannya ke Pakistan untuk pembicaraan damai dengan Iran. Namun ia menegaskan hal itu tidak berarti perang AS Israel melawan Iran akan segera berlanjut. Trump menyebut keputusannya membatalkan perjalanan utusannya karena tidak terkesan dengan posisi negosiasi Teheran. Sebelumnya, Gedung Putih menyatakan bahwa utusan Trump, Steve Witkoff, dan Jared Kushner akan menuju ibu kota Pakistan untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Iran yang diharapkan dapat mendorong kemajuan menuju kesepakatan. You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran di Islamabad Sabtu waktu setempat di tengah upaya mediasi Pakistan antara Teheran dan Washington. Menurut media pemerintah, kunjungan itu akan membahas perkembangan di kawasan Timur Tengah terkait serangan AS Israel terhadap Iran. Pakistan telah bertindak sebagai mediator untuk menghidupkan kembali gencatan senjata yang rapuh setelah konflik selama berminggu-minggu yang telah menggoyahkan stabilitas kawasan, mengganggu aliran energi global melalui Selat Hormuz, dan menyebabkan ribuan orang tewas di wilayah itu. Prancis dan Inggris memimpin koalisi yang melibatkan sekitar 40 negara untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Upaya ini berfokus pada kemandirian pertahanan Eropa tanpa bergabung dengan blokade Amerika Serikat. Presiden Prancis menegaskan upaya ini bertujuan pada pembukaan kembali jalur vital tersebut secepat mungkin sesuai dengan hukum internasional dan kebebasan navigasi. Et qu'on consacre plutôt notre énergie pour réouvrir le plus vite possible Hormuz. Et donc encourager les parties prenantes à aller au bout des négociations, stabiliser la situation et réouvrir Hormuz. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé vendredi dernier. Et donc notre travail, c'est plutôt que dans les prochains jours et prochaines semaines, on puisse obtenir une réouverture complète, conforme au droit international à la liberté de navigation, sans péage sur le détroit d'Hormuz. Et là, les choses pourront progressivement revenir à la normale. On sait qu'il faudra un petit peu de temps pour Sementara itu, Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi sanksi terhadap sekutu Eropa yang dinilai tidak kooperatif dalam kampanye melawan Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat meminta negara-negara Eropa berhenti bicara dan membantu Amerika Serikat membuka Selat Hormuz. America and the free world deserve allies who are capable, who are loyal, and who understand that being an ally is not a one-way street. It's a two-way street. We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do, and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and get in a boat. Militer Iran menyatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Mereka menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند. Hingga hari ini masih banyak kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Kapal-kapal itu menunggu untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump batal kirim utusan ke Pakistan untuk negosiasi dengan Iran. Sementara Iran menegaskan siap memberi balasan yang lebih keras jika AS Israel menyerang lagi. Apakah perundingan damai sudah tertutup?
Kami akan bahas bersama Dubes RI untuk Amerika Serikat 2018-2019, Mahendra Siregar, dan dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Siti. Oke, Trump kan batal mengirimkan utusan ke Pakistan, tapi bilang kalau Teheran mau ngobrol, telepon aja. Ini sebenarnya strategi tarik ulur seperti apa, Pak Mahendra, yang sedang dilakukan oleh Trump? Kalau saya membacanya memang bukan Trump sebenarnya yang membatalkan, gitu. Tapi dari pihak Iran sendiri berpandangan belum saatnya untuk bertemu lagi dalam pembahasan yang dimediasi lewat Pakistan karena prasyarat untuk masuk dalam pembahasan selama gencatan senjata ini belum dipenuhi, terutama dua hal, yaitu pertama adalah blokade kepada pelabuhan-pelabuhan Iran. Nah, itu masih terus dilakukan oleh Amerika Serikat, yang kemudian dibalas juga akibatnya adalah penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Dan yang kedua, memang mulai disinggung juga persoalan tentang mencairkan aset-aset Iran yang dibekukan oleh pihak Amerika Serikat maupun oleh negara-negara lain terkait dengan sanksi ekonomi dan keuangan yang dikenakan oleh Iran terhadap Iran. Jadi kalau dua syarat ini belum dipenuhi, memang justru Irannya yang tidak mau untuk melakukan pertemuannya. Nah, sedangkan kunjungan dia ke, dalam arti Menteri Luar Negeri Iran ke Pakistan, kalau saya lihat posisinya itu adalah dalam konteks bilateral, tapi tentu sekaligus membahas poin-poin terkait pembahasan dengan Amerika Serikat, dan dari situ dia pergi ke Oman. Jadi tidak berarti dalam konteks sepenuhnya terkait dengan pembahasan itu sendiri. Jadi lebih call-nya itu ada di pihak Iran, dan Iran merasa belum saatnya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, dan kemudian apa yang kita dengar dari Trump adalah respon yang dilakukan olehnya. Berarti kalau dibilang gertakan Trump itu adalah strategi jual mahal, Mas Evata, benar nggak? Ya, bahwa kita harus paham ya, perang ini memang belum mencapai titik yang sangat-sangat bisa kita katakan ya, sangat-sangat benar-benar ultimat ya, atau ultimatum ya. Jadi perang ini berada pada titik yang nanti bisa terlihat akan berakhir. Akan tetapi justru dalam situasi seperti ini kita bisa melihat bahwa Iran memainkan satu diplomasi yang sangat-sangat menarik ya. Bahkan Iran juga sudah menawarkan 5 proposal yang baru begitu. Salah satunya adalah, kan awalnya itu ada 15 dari Amerika Serikat. Terus habis itu turun dari Iran menjadi 10. Nah sekarang Iran mempermudah kerangka-kerangka kerjasama dan juga pengendalian terhadap Hormuz, dan juga nanti ke depannya akan ada diplomasi aktif yang dilakukan. Satu, yang Iran tawarkan adalah gencatan senjata permanen. Iran berharap agar nanti ke depannya ada penghentian total dari semua operasi militer yang ada. Yang kedua adalah bantuan kemanusiaan. Iran berharap agar ada jaminan akses tanpa hambatan bagi warga sipil ya yang terdampak. Terus selanjutnya ada pertukaran tahanan. Nah ini kan menjadi salah satu kunci-kuncian yang sama ini belum diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir ya terkait dengan dialog politik dan juga penarikan mundur pasukan. Nah ini adalah etiket baik yang dilakukan oleh Iran sebenarnya dari Arghachi yang sudah bertemu dengan PM Pakistan selama 2 jam, habis itu ketemu Panglima Angkatan Darat, dan bahkan nanti dia akan langsung ke Muscat, Oman, dan nanti kembali lagi ke Pakistan, baru nanti akan ke Rusia. Jadi sebenarnya situasi ini bisa kita baca bahwa Iran sebenarnya berada pada posisi yang cukup lentur mengikuti Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat merasa poin dialog politik itu nanti baru memuat poin nuklir yang tadi sudah disampaikan. Nah, poin nuklir ini yang Amerika ingin itu dibahas di awal. Padahal dari Iran sendiri harus ada poin-poin yang lain dulu dengan etiket yang baik. Karena sudah 2 kali mereka merasa dihianati. Nah, maka mereka juga memainkan poin bahwa diplomasi adalah bagian dari senjata mereka. Dan mereka tahu Eropa sangat membutuhkan hal tersebut. Maka tadi Prancis akhirnya mengeluarkan sikap, dan juga kita lihat Inggris, dan juga nanti ke depannya melalui diplomasi telepon sudah ada ngobrol-ngobrol bahkan dengan Menlu dari Mesir, dan juga ada Menlu dari Turki. Jadi anggota NATO juga sudah mulai pelan-pelan diajak bicara dalam kasus dan penyelesaian masalah ini. Saya lihatnya demikian. Kalau yang soal Amerika juga bilang, sekutunya di Eropa ini jangan cuma memanfaatkan Amerika aja, tapi nggak ngapa-ngapain ketika Amerika sedang dalam konflik. Kemudian Perancis dan Inggris juga memimpin konferensi-konferensi. Apakah Anda melihat ini bahwa desakan dari Amerika Serikat cukup berdampak ke sekutunya di Eropa?
Ya, bahwa kita lihat center of gravity dari Iran ini kan pindah-pindah. Ya. Awalnya kita berpikir pimpinannya, terus kita pikir perpolitikan di dalam negerinya, terus Selat Hormuznya. Tetapi pada dasarnya semua akhirnya terintegrasi dan semua memiliki kepentingan yang sama. Nah, maka tekanan dari Amerika Serikat ini sebenarnya adalah upaya untuk memberitahu kepada dunia bahwa Selat Hormuz ini adalah kepentingan bersama. Akan tetapi Iran dalam hari ini gitu malah memainkan posisi yang berbeda. Kami sama sekali tidak menutup ya, double blokade ini kan merupakan ide dan akal-akalan dari Amerika Serikat. Nah, itu yang ditunjukkan dan hari ini baru si Aragachi kan bergeser dari sana. Sebenarnya sudah ada delegasi dari Iran yang sudah bertemu dengan pemimpin negara Pakistan begitu. Tapi Amerika sendiri malah mengalami kasus politik di dalam negeri, masalah keamanan mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak siap ya, proposal-proposal yang disampaikan tidak jelas begitu. Nah, maka kita akan melihat bahwa situasi ini nanti ke depannya justru akan menjadi genjatan senjata mungkin yang jauh lebih panjang. Kalau ditanya apakah eskalasi militer itu masih diinginkan, itu diinginkan sama Israel ya, yang nanti akan berharap Amerika melakukan agresi lagi. Tetapi untuk saat ini ya justru kontra intelijen dari Iran juga sudah melakukan serangan ya, melakukan operasi di beberapa titik Balochistan ya, terus juga di Sistan ya, dan juga mereka berencana untuk mengangkat berapa buster bunker yang selama ini jatuh dan belum meledak. Ada 3 tuh lokasinya di Natanz, Fordo ya, dan di Yards yang belum meledak. Nah, mereka sampaikan bahwa ya tidak semua serangan dari Amerika Serikat ini berhasil untuk mereka dan harus ada diplomasi. Itu kalau yang saya lihat. Kalau Pak Mahendra, sebenarnya Anda kan juga bertugas di Amerika Serikat ketika Trump ada di periode yang pertama. Kalau melihat ambisi dan karakter dari Trump, apa yang masih ia inginkan, apa yang membuat ia begitu mengganjal untuk melanjutkan negosiasi ketika sebenarnya Iran sudah lebih lentur? Jadi ini memang dilihat dari Trump, memang dia sebenarnya sudah tidak besar lagi ataupun kalau masih ada sekiranya ya, keinginan untuk eskalasi ke perang. Karena dia ingin mencari jalan keluar atau apa yang sering disebut dengan off-ramp dari situasi sekarang yang menyulitkan dia. Karena objektif dari perang Iran ini juga tidak akan maksimal, lalu risikonya pada ekonomi Amerika dan ekonomi dunia berat, lalu juga risiko terhadap situasi politik, terutama dalam negerinya menghadapi pemilihan legislatif juga tidak kondusif kalau ini berkepanjangan. Di samping juga kalau eskalasi terjadi, risiko pada korban di pihak pasukan Amerika Serikat dan juga memang perang tidak populer di mata publik Amerika. Jadi sudah begitu banyak risiko-risiko yang akan dihadapi kalau dia eskalasi. Tapi di lain pihak, karena dia adalah orang dan juga pemimpin yang tidak mau kelihatan kalah secara terbuka begitu, tentunya perlu ada klaim yang bisa dia lakukan. Dalam hal ini dia akan fokus kepada klaim bahwa karena ada peperangan ini dan berkat apa yang dia lakukan, Iran kemudian dinyatakan atau menyatakan diri tidak ingin memiliki senjata nuklir ke depannya. Hal ini barangkali menurut hemat saya menjadi kunci yang menjadi penentu apakah Trump, Amerika Serikat akan mau kembali kepada pembahasan perundingan dengan juga di sisi lain melihat kemungkinan mereka menarik diri dari blokadenya. Tapi di lain sisi Iran justru melihat posisi mereka saat ini walaupun di satu sisi kondisi infrastruktur, militer dan perekonomiannya bisa dibilang sangat berat dan masyarakat sangat menderita, tapi daya tahan dan apa yang mereka hadapi selama ini memposisikan pemerintah maupun juga tentara revolusioner Iran dalam posisi yang cukup confidence untuk menghadapi lebih lanjut. Nah, ini jadi akan adu napas begitu ya, adu tahan antara Amerika Serikat dengan segala risikonya dan Iran dengan segala risikonya. Dan nah kalau gitu Pak Mahendra, kalau misalnya Amerika Serikat sebenarnya atau Trump punya beban yang begitu besar kalau dia melanjutkan eskalasi atau tidak segera menghentikan perang ini, apa yang sekiranya bakal dia lakukan kalau ya kompromi ini masih alot sekali, ruang kompromi masih sempit sekali, Trump bakal ngapain? Ya nanti seperti saya katakan adu napas atau adu daya tahan ya, sampai kalau dalam adu tembak itu siapa yang berkedip duluan lah.
Tapi Amerika masih Ya, mampu. ya relatif, kalau saya melihat batas waktu kepada Amerika Serikat lebih ketat dibandingkan batas waktu kepada Iran ya. Tapi ini tentu dinamis dan bergerak ke depannya secara waktu ke waktu. Tapi memang batas waktu Amerika Serikat ketat sekali dengan pemilihan umum dan juga dengan tantangan dari publik dan juga risiko dari Kongres bahkan. Kalau sama-sama tantangannya adalah menghadapi perang nafas panjang, Mas Evata, menurut Anda akan seperti apa eskalasinya kalau kesepakatan tidak segera bisa tercapai? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Melanjutkan dialog dengan Pak Mahendra dan Mas Evata. Mas Evata, di tengah upaya menuju perdamaian yang tampaknya masih belum ketemu di titik terang ya. Tapi Amerika Serikat memperluas blokadenya juga di Selat Hormuz. Ini adalah strategi apa? Apakah ini nggak justru memperumit keadaan? Baik, pertama bahwa doktrin perang Amerika Serikat ini kan memang terbatas ya. Jadi ketika mereka melakukan serangan, ya meskipun kapasitasnya itu sangat-sangat besar ya, wide sekali, luar biasa, dia bisa melakukan apa saja, dia punya senjata pemusnah massal, akan tetapi tujuan politis mereka yang terbatas. Sehingga ketika mereka melakukan serangan, mereka juga berharap agar dengan waktu dan tempo yang presisi, sesuai dengan ya skema yang mereka sudah rancang sedari awal. Akan tetapi yang dilakukan oleh Iran itu dengan strategi asimetris bahkan menuju atrisi ini, membuat Iran juga center gravitinya berpindah-pindah, sehingga serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik secara militer ya, dengan udara ya, dengan teknologi canggihnya mereka gitu, belum mampu untuk mengubah situasi begitu. Maka satu-satunya bisa dilakukan oleh Amerika adalah memberikan tekanan pada ekonomi begitu. Double blokade ini kan tekanan ekonomi atau istilahnya zero clock ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya per hari ini gitu ada berapa titik-titik di Iran ya. Salah satunya ada titik-titik produksi minyak yang akhirnya mulai kebanjiran air. Itu yang disampaikan oleh Amerika. Mereka percaya ketika nanti ke depannya reservoir itu akhirnya dipenuhi oleh air karena banyak minyak yang tidak bisa keluar, akhirnya Iran bangkrut. Terus yang kedua, Amerika percaya bahwa tanggal 28 nanti para perusahaan-perusahaan penerbangan di dunia akan meminta agar Selat Hormuz ini dibuka karena bagaimanapun aftur ini kan mengalami kelangkaan atau scarcity begitu. Nah, maka Amerika justru menembak itu dan mengatakan seperti yang tadi disampaikan bahwa Selat Hormuz harus dibuka secara bersama begitu. Padahal sebenarnya secara esensial gitu kedua belah pihak sebenarnya sudah mau mencapai titik-titik kesepakatan, akan tetapi berubah-ubah terus ya poin-poin dasarnya. Nah, inilah sehingga yang ditunggu oleh Amerika adalah perpecahan politik di dalam negeri. Tapi masih sangat-sangat sulit ya, meskipun banyak isu Galibaf hari ini mundur menjadi diplomat ya, menjadi bagian dari negosiasi ini ya. Dan dikatakan bahwa dia berpihak pada pihak-pihak manapun ya, tetapi sudah ditepis ya. Jadi masih banyak ya bola-bola liar yang terjadi di dalam negeri Iran, tetapi hal tersebut masih dalam kondisi yang cukup stabil karena dipegang oleh IRGC. Nah, ini dia. Maka kesulitan dari Amerika juga buntu karena negosiasi dengan pihak IRGC. Kalau negosiasi dengan Arghachi sudah selesai dari kemarin. Tapi dari Arghachi bawa proposal ke IRGC juga sama. Itu dipimpin oleh Fahidi juga pasti mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Nah, ini dia. Jadi masih ada deadlock yang terjadi dan mungkin hanya waktu yang nanti bisa menjawab perlahan-lahan ya ke depannya seperti apa. Dan juga agresi-agresi yang begitu sangat terukur dari Israel yang terus ya mencoba untuk melakukan operasi masuk ya ke dalam titik-titik vital bahkan sipil dari Iran sendiri, dan begitu juga Iran menyerap berapa titik-titik vital dari Israel itu juga. Mas Evata, tapi berarti maksudnya kalau untuk negosiasi dengan Arghachi dan juga dengan IRGC itu harus dengan gaya yang berbeda? Ya, tentu di sini perbedaannya kan ketika kita melihat bahwa IRGC ini kan militeristik dan ideologis begitu. Bagi mereka perang ini kan adalah satu misi suci. Nah, sedangkan kalau dari Iran, mereka kan dari teknokrat mereka pasti akan berpikir bahwa kepentingan publik, ya kepentingan masyarakat yang sama ini sudah diembargo secara ekonomi ya, ada permasalahan-permasalahan politik di dalam negeri harus diselesaikan dengan negosiasi begitu. Nah, maka proposal ini sebenarnya masih bisa berjalan gitu apabila itu dari tim Amerika Serikat juga mengirimkan ya G-Defense ya mungkin yang seperti diharapkan oleh Iran, dan juga mereka berharap nanti ke depannya ada etiket ya mungkin dari 5 proposal 2 atau 3 lah disepakati pelan-pelan begitu kan. Tapi nyatanya Amerika tuh inginnya full. Nah, ini kan jadi leverage dan coercive diplomation ini kan malah
menyebabkan yang namanya perdamaian makin jauh dari meja begitu. Padahal itu kan harus ada etiket pacta sunt servanda dari kedua belah pihak. Win-win solution, jangan win-lose solution. Saya lihat demikian. Nah kalau menurut Anda Pak Mahendra, Amerika Serikat atau Trump mungkin nggak melakukan penyesuaian untuk bisa cari win-win solution untuk pemerintahan Iran dan juga IRGC? Mungkin saja, tetapi ruang untuk itu akan semakin mengecil dan risikonya kedua-duanya kalau tidak melihat bahwa memberikan konsesi satu sama lain itu adalah satu-satunya cara menuju kepada pembahasan yang kemudian kesepakatan pada kerangka umum perundingan, dan perundingan sendiri kan belum mulai dan masih akan panjang, maka risikonya mereka akan terjebak pada posisi yang tidak bisa lagi dipertemukan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka skenarionya dua, yaitu kondisi status quo damai tidak, perang tidak, yang terus berkepanjangan sampai dua-duanya akan masuk ke batas waktu masing-masing dan akan menghadapi risikonya yang tadi saya sampaikan. Atau kedua, memang ada kemungkinan pada eskalasi, pada peperangan kembali yang pasti akan saling merugikan. Ya. Jadi memang ada waktu, katakanlah seminggu ke depan, tapi setelah itu ataupun ruang geraknya makin lama makin sempit dan akan bisa menjadi fatal bagi masing-masing pihak dan pada giliran itu dua-duanya. Ya. Nah selain itu juga kan Amerika Serikat menyindir sekutunya di Eropa karena dibilang nggak ngapa-ngapain, jangan konferensi-konferensi doang. Ini sebenarnya sindiran ini maknanya apa? Apakah sebenarnya bentuk minta tolong juga untuk dukungan dari Eropa? Permintaan tolong sudah dilakukan pada bulan lalu saya rasa ya, di laga awal di minggu-minggu peperangan dimulai, tapi tidak direspon positif oleh banyak negara termasuk para anggota sekutunya di dalam NATO. Saya rasa sudah jelas karena mereka tidak merasa dikonsultasikan pada saat penyerangan ini, jadi tidak merasa bertanggung jawab dan tidak mau menjadi bagian yang menanggung risiko dari perkembangan yang tidak kondusif pada saat perang. Saya rasa kalau posisi itu akan sulit lah untuk berubah ya, karena Amerika masuk juga secara unilateral dan risikonya ya tidak mau mereka share ketidakpastian seperti ini. Dengan tahu adanya resiko yang mungkin tidak akan diambil oleh Eropa dan mungkin beberapa negara di Asia juga, Mas Efat, menurut Anda, apa yang mungkin akan bisa menekan Iran dan Amerika Serikat untuk segera fokus pada negosiasi saja, jangan sampai ada eskalasi lanjutan? Ya, ini merupakan satu pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, salah satunya adalah mereka mengetahui bahwa untuk menguasai Selat Hormuz ini adalah dengan cara menguasai selat-selat yang lainnya juga. Yang kita tahu bahwa Iran di sini kan juga memainkan diplomasi back channel ya dengan Cina, ya dengan Rusia juga begitu. Maka negara-negara yang memiliki veto itu nanti akan coba semaksimal mungkin, tetapi khususnya untuk dua negara itu ya, antara Cina dan juga Rusia yang sebenarnya sudah berapa kali, terutama Cina yang mengirimkan proposal ya melalui Iran begitu untuk mengatakan bahwa perang ini memang harus sudah selesai. Dan kita tahu bahwa Amerika juga melakukan strategi pencekikan ya, straight di beberapa titik gitu. Salah satunya yang mengaliri nadi perekonomian ke Cina. Nah maka ke depan nanti akan ada diskusi lebih lanjut lagi, tetapi dengan tingkat level-level yang jauh lebih di atas dari Iran itu sendiri. Bukan berarti Iran berada di bawah ya, tetapi dalam hal ini Iran berada pada posisi yang cukup sendirian kan. Secara bergen mungkin yang memiliki nuklir lah yang bisa diajak bicara begitu. Maka Amerika juga tahu hal demikian, mereka mencoba untuk memainkan strategi pengendalian ekonomi di dunia ini gitu. Kalau saya lihat ini adalah salah satu langkah yang mereka coba untuk tawarkan dan membuat nanti Iran akhirnya masuk pada meja negosiasi karena tadi terhimpit juga dan ada tekanan yang sangat signifikan dari beberapa negara di belakangnya. Demikian. Mas Efata Filomeno, dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana, dan Pak Mahendra Siregar, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat tahun 2018-2019. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.